selamat datang di Bernard Simamura Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum Administrasi Negara. Topik 35 dari 60 topik. Penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara. Bagian 5. Kerjasama bangun guna serah dan bangun serah guna. Dalam proses pemerintahan sehari-hari, terkadang lerdapal kebutuhan sarana prasarana gedung, bangunan yang seharusnya didirikan. Akan tetapi, karena keterbatasan anggaran atau ketiadaan anggaran untuk hal tersebut dan dalam upaya mengoptimalkan fungsi dan manfaat barang milik negara, terdapat model pemanfaatan barang milik negara, khususnya yang berbentuk tanah ataupun lahan untuk bangunan dalam bentuk 1. Bangun guna serah, BGS 2. Bangun serah guna, BSG. Bangun guna serah dalam lampiran V Peraturan Menleri Keuangan Nomor 96, PMK 06/2007 diartikan sebagai berikut. Pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah serta bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu. Dalam hal bangun guna serah ini, tampak bahwa pihak pemerintah pusat hanyalah menyediakan lahan pembangunannya, sedangkan pihak mitra membangun sendiri gedung, bangunan beserta fasilitasnya. Setelah gedung atau bangunan itu selesai dibangun, pihak mitra diperkenankan memanfaatkannya sampai batas waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Sementara itu, untuk model bangun serah guna, menurut lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, PMK 06/2007 diartikan sebagai berikut. Pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu yang disepakati. Tidak jauh berbeda dengan model yang pertama, yaitu bangun guna serah. Pada model bangun serah guna, pihak pemerintah pusat hanya menyediakan lahan untuk pembangunan gedung. Sementara itu, pihak mitra membangun gedung, bangunan beserta segenap fasilitasnya. Namun, terdapat perbedaan mendasar. Pada bangun guna serah, penyerahan bangunan diserahkan setelah digunakan oleh pihak mitra sampai batas waktu selesai. Dalam bangun serah guna, penyerahan justru dilakukan setelah bangunan rampung didirikan atau sebelum digunakan, dimanfaatkan oleh pihak mitra sampai batas waktu yang disepakati oleh para pihak. Prosedur atau tata cara pelaksanaan bangun guna serah ataupun bangun guna serah, menurut lampiran 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, PMK 06/2007, dibedakan pada siapa pengelolaan tanah itu berada. 1. Prosedur bangun guna serah ataupun bangun serah guna atas tanah yang ada pada pengelola barang. 2. Prosedur bangun guna serah ataupun bangun serah guna atas tanah yang ada pada pengguna barang. Prosedur bangun guna serah ataupun bangun serah guna atas tanah yang ada pada pengelola barang. Apabila tanah yang akan dijadikan objek perjanjian bangun guna serah ataupun bangun serah guna tersebut ada pada pengelola barang, pada tahap awal pihak pengelola barang harus menetapkan dulu lokasi tanah yang akan dijadikan objek perjanjian tersebut. Tentunya, penetapan yang dilakukan oleh pihak pengelola tersebut didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai layak tidaknya tanah tersebut sebagai objek perjanjian. Jika tanah yang dijadikan objek perjanjian telah ditetapkan oleh pihak pengelola, pada tahap berikutnya pihak pengelola barang membentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan pengkajian atas tanah tersebut. Hal tersebut meliputi 1. Mempersiapkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. 2. Membuat perincian kebutuhan gedung dan sarananya yang akan ditenderkan. 3. Membuat indikasi kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pembangunan gedung. 4. Melakukan tender untuk menentukan calon mitra perjanjian bangun guna serah ataupun bangun serah guna. Pembentukan tim ini dapat melibatkan pihak pengelola barang, pengguna barang, ataupun personal dari instansi terkait dengan teknis pembangunan gedung yang berkompeten melalui perjanjian bangun guna serah dan bangun serah guna. Sementara itu, pengelola barang juga meminta penilai untuk menentukan kontribusi terendah yang harus dibayar oleh pihak mitra perjanjian. Setelah melakukan penelaahan untuk menentukan nilai kontribusi, penilai melaporkan hasilnya kepada tim khusus tersebut. Setelah dirasakan data yang dibutuhkan lengkap dan akurat, pihak tim khusus yang ditugaskan oleh pengelola barang melaporkan hasil kerjanya kepada pengelola barang. Kemudian, menerbitkan surat penelapan nilai tanah yang dijadikan objek perjanjian serta nilai limit terendah kontribusi yang harus dibayar oleh pihak mitra perjanjian. Atas dasar surat penetapan yang diterbitkan pihak pengelola,
pada tahap selanjutnya pihak tim khusus melakukan tender untuk mencari mitra perjanjian. Apabila tender yang dilakukan sudah menghasilkan pemenang, hasil tersebut dilaporkan kepada pihak pengelola barang, kemudian diterbitkan surat penetapan pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna yang di dalamnya sekurang-kurangnya memuat 1. Objek bangun guna serah atau bangun guna serah, 2. Kontribusi, 3. Mitra bangun guna serah atau bangun serah guna, 4. Jangka waktu perjanjian bangun serah guna atau bangun guna serah. Surat penetapan pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna yang diterbitkan pengelola barang ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian yang kemudian ditandatangani oleh pihak pengelola barang, pihak mitra bangun guna serah, atau bangun serah guna. Pembayaran kontribusi tetap yang menjadi kewajiban pihak mitra perjanjian, untuk tahun pertama, harus sudah dibayarkan pada saat pihak mitra menandatangani perjanjian tersebut. Untuk tahun berikutnya, paling lambat harus sudah dibayarkan pada tanggal 31 Januari untuk setiap tahunnya. Apabila terjadi kelambatan pembayaran, kepada pihak mitra perjanjian dapat dikenakan denda sebesar yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam proses pelaksanaan perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna, pihak pengelola barang melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila ternyata dari hasil evaluasi tersebut terdapat penyimpangan, pihak pengelola dapat melakukan tindakan sampai pada pembatalan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara itu, jika jangka waktu perjanjian sudah selesai, bangun guna serah menyerahkan gedung yang menjadi objek perjanjian kepada pihak pengelola barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima gedung. Khusus untuk bangun serah guna, penyerahan gedung dan fasilitasnya dilakukan justru setelah pembangunan selesai oleh pihak mitra. Kemudian, dimanfaatkan oleh pihak mitra sebagaimana ketentuan dalam perjanjian. Prosedur bangun guna serah ataupun bangun serah guna atas tanah yang ada pada pengguna barang. Tidak banyak yang berbeda dengan prosedur bangun guna serah dan bangun serah guna yang tanahnya ada pada pengelola barang. Namun, pada tahap awal proses bangun guna serah dan bangun guna serah, untuk tanah yang berada pada pengguna barang, awalnya dimulai dengan penyerahan tanah yang dijadikan objek perjanjian bangun guna serah dan bangun serah guna kepada pihak pengelola barang beserta segala keterangan mengenai 1. Alamat lokasi tanah, 2. Nilai jual objek pajak dan nilai perolehan, 3. Status dan bukti kepemilikan, 4. Luas, 5. Rencana pembangunan gedung yang diinginkan. Apabila sudah dilakukan penyerahan objek tanah kepada pengelola barang, pada tahap selanjutnya pihak pengelola barang meneruskan tahap-tahap selanjutnya dengan mengacu tahapan yang sama dengan prosedur untuk bangun guna serah dan bangun serah guna bagi tanah yang ada pada pengelola barang. Itulah materi topik ke-35 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.